pejabat yang berwenang. Kemudian crew land clearing. Crew land clearing adalah terdiri atas pengawas land clearing serta personil lain yang terlibat dan terdaftar dalam daftar crew land clearing atau seizin pengawas land clearing. Operator A2B, ya, operator senso, helper land clearing, pengawas land clearing, helper operator senso, operator yang mendapat izin dari pengawas land clearing. Contohnya ada tim inspeksi gabungan dengan perusahaan Bapak, dengan PT Brokol. Nah, itu harus mendapatkan izin. Kalau nggak mendapatkan izinnya, tidak boleh masuk. Ya, izinnya terhadap siapa? Ya, terhadap pengawas setempat. Karena walaupun saya inspeksi ke sana dari pihak yang terkait, yang memiliki wewenang, tetap harus mendapatkan izin. Ya. Dan selama saya kegiatan ada saya di sana, semua dikendalikan oleh pengawas. Pak, tidak boleh ke sana Pak ya, itu ada masalah semana. Makanya semua dikendalikan karena ditanggung jawab itu adalah semua pengawas land clearing. Walaupun saya juga memiliki ada kartu land clearing, tapi pengawas tempat yang memiliki peranan penting di sana. Nah, baiklah, ini akan kita lanjutkan. Crew land clearing mengetahui kondisi yang tidak aman serta pengendalian bahaya sesuai dengan kira atau jasa. Nah, itu fungsi jasa ini adalah supaya kalau ada suatu potensi bahaya bisa kita kendalikan. Ya, nah ini jadi tapi jasa bukan melindungi bahaya ya. Mentang-mentang ada jasa terobos saja. Ini pasti kan ada jasanya. Nah, ini salah. Jadi jasa itu adalah untuk memproteksi apabila terjadi suatu masalah kita bisa untuk menyelamatkan diri kita serta peralatan kerjanya ya agar menjadi kegiatan berlangsung aman. Itulah yang dikatakan dengan jasa, job safety analysis. Kemudian telah memenuhi standar kompetensi pekerja tambang. Itu orang yang melaksanakan kegiatan clearing, pertama syaratnya harus memiliki apa? Memiliki pengetahuan bekerja land clearing. Ya, yang kedua telah mengikuti basic safety training. Yang ketiga telah memahami isi JSA. Yang keempat telah memiliki izin. Nah, izinnya apa? Contohnya dia sebagai pekerja tambang harus memiliki etikat, pengawas land clearing harus memiliki kartu pengawas land clearing, operator senso harus memiliki kimper yang masih berlaku, yang A2B harus memiliki simper yang masih berlaku. Nah, itu makanya ini harus salah satu persyaratan baru boleh melaksanakan. Apabila salah satu itu tidak ada, maka tidak boleh melaksanakan kegiatan land clearing atau mengganti pekerja yang lain dengan orang yang tidak berpengalaman. Ya, jangan seperti kejadian-kejadian yang lalu. Ya, ada helper senso sakit, akhirnya digantikan dengan keluarganya dia. Ini yang kejadian di Latin. Ya, tanpa izin pengawas dibawa masuk sebagai helper. Ternyata gitu pohon tumbang ketimpa. Nah, ini suatu masalah. Ya, hingga meninggal di tempat. Maka hal ini jangan sampai terjadi. Maka kalau memang ada yang berhalangan, kalau mau digantikan dengan orang lain, maka harus mendapatkan basic safety training, visualisasi jasa yang benar dan memahami dan memiliki izin dari Kepala Teknik Tambang. Artinya itu harus setelah memiliki etikat yang masih berlaku. Kemudian melakukan pembersihan semak dan dengan penumbangan pohon, ya. Dengan penumbangan pohon telah mengetahui rencana tanggap darurat. Jadi tadi kita sampaikan kalau terjadi suatu masalah kita evakuasinya ke sini, ya. Kemudian kalau ada yang tergores tangannya, ya ini ada P3K-nya, ya. Kalau terbakar ini ada aparnya. Kan kalau operator senso kan ke lapangan harus bawa apar. Kalau unit A2B ada aparnya, tapi kalau operator senso mana ada itu. Makanya selalu salah satu persyaratannya harus membawa alat tanggap daruratnya, ya. Atau bekerja di daerah rawa yang di kedalaman airnya mungkin berpotensi di sana ada tenggelam, kita tahu bisa tenggelam, maka salah satu persyaratannya tanggap daruratnya harus membawa rimboy, membawa mungkin baju renang, ya, dengan yang ada di dalam nanti yang dituangkan dalam JSA. Kemudian memasang pita putih cat semprotan pada pohon diameter lebih dari 20 cm atau kurang dari 20 cm yang tidak dapat dikembangkan dengan dosar dan harus ditebang menggunakan dengan berdasarkan arahan pengawas senso atau menggunakan
apa ya, menggunakan barang bisa jadi. Nah, maka yang tidak bisa ditumbang biasanya harus menggunakan sensor, itu harus ada tandanya tadi, ya, cat atau pita. Kompetensi crew and clearing juga pengawas dan clearing telah mengikuti basic safety. Nah, ini salah satu persyaratannya apa ya? Untuk pengawas dan clearing telah mengikuti basic safety training oleh SHE training, kemudian memiliki kartu pengawas dan clearing yang masih berlaku. Untuk operator sensor telah mengikuti basic safety training oleh SHE training, memiliki kimper sensor yang masih berlaku. Untuk operator Adobe telah mengikuti basic safety training dan memiliki simper yang masih berlaku sesuai dengan unitnya. Jangan simpernya PC, mengoperasikannya doser, juga melanggar aturan. Jadi doser-doser, PC ya. Maka inilah aturan yang harus kita penuhi dalam melaksanakan kegiatan land clearing. Pengawas land clearing, syarat pengawas land clearing telah lulus uji KMPD dan KMPP. Kemudian telah lulus uji KPO safety dan KPO land clearing. Kemudian serta memiliki izin KPO land clearing yang masih berlaku. Harus terdapat pengawas minimal 1 orang. Jadi lokasi kerja harus memiliki pengawas minimal 1 orang pada saat area dengan kemiringan lebih dari 30 derajat. Ya, maka 1 orang, minimal 1 orang pengawas per unit area dengan ya 30 derajat atau derajat. Tugas dan tanggung jawab pengawas land clearing. Tugas dan tanggung jawab pengawas land clearing tugasnya adalah salah satu menggunakan radio komunikasi sesuai dengan channel areanya. Jadi maksudnya pemilihan channel radio. Jangan menggunakan channel radio yang crowded dengan tambang. Dia harus tersendiri. Dicarilah channel yang tidak crowded. Supaya apa? Komunikasinya menyampaikan kondisi yang tidak aman, keterangan tidak aman, atau ada usulan bisa disampaikan dengan jelas tanpa terganggu oleh komunikasi dari pekerja lain. Kemudian mempersiapkan rute evakuasi untuk manusia dan petunjuk tempat perlindungan yang aman. Saya sampaikan di awal tadi. Kemudian menyusun JSA sebelum proses penambangan pohon dilakukan dengan memperhatikan arah rebah, kemudian arah aman personil, area penebangan pohon, arah angin, dan aman sengatan serangga. Jadi itulah daripada pengendalian daripada JSA Job Safety Analysis. Kemudian tugas dan tanggung jawab pengawas land clearing, area kerja atau batas area land clearing, menentukan batas area 100 meter dari batas pit disposal aktif atau 20 meter keluar dari bundar pit ya, yang telah aktif atau mengikuti batas-batas yang telah ditentukan oleh PT Brokol, memastikan terdapat rambu larangan masuk area land clearing kecuali bagi yang telah mendapat izin dari pengawas land clearing setempat. Ya, nah, kadang-kadang jadi pertanyaan, bagaimana kalau nggak nyampe 100 meter dari bundar pit, ya bertentangan dengan yang di atas, maka kita harus memerlukan izin. Ya, jangan sampai nanti Bapak memaksakan terjadi suatu masalah. Nah, ini masalah besar. Maka kita harus kembali lagi izin lagi. Siapa tahu dengan langsung diketahui oleh WKTT atau perhatian tambah. Kemudian kru memastikan kru telah disosialisasikan terkait prosedur land clearing atau HIRA atau JSA yang terkait dan evakuasi. Memastikan kru memiliki kompetensi dan izin kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan izinnya, simper atau kimpernya. Memastikan kru menggunakan APD sesuai dengan prosedur pengelolaan APD-nya ya. Saya di awal pemeliharaannya sesuaikan. Contohnya sarung tangan, jangan sarung tangan las dipakai pegang sensor ya, licin. Ya, maka harus disesuaikan. Kalau sarung tangan las ya untuk ngelas. Jadi jangan asal sarung tangan. Jadi kita harus sesuai dengan kenyamanan supaya kegiatan itu tidak akibat dari APD juga bisa mengakibatkan terjadinya. Kemudian radio komunikasi siap digunakan dengan channel yang sesuai dengan pengawas. Nah, ini pernah saya dapatkan juga di lapangan. Karena radionya nggak berfungsi, akhirnya apa? Operator sensor itu
pakai radio pengawasnya, hingga pengawasnya nggak punya radio, ya bagaimana juga komunikasinya. Jadi kalau salah satu rusak, pengawas maupun operator sensor atau unit A2B-nya rusak, ya harus standby, tidak boleh. Ya, tidak boleh melaksanakan kegiatan kerja, harus perbaikin dulu. Ya, perbaikin dulu. Mengapa? Karena kalau ada suatu masalah, susah untuk melaksanakan koordinasi. Kemudian alat dan unit, ya, tugas dan tanggung jawab pengawas mengenai clearing juga alat dan unit, terutama radio komunikasi dan baterai cadangan tersedia serta dapat berfungsi dengan baik. Jadi kalau di unit A2B, dia langsung ke unitnya. Karena kalau di A2B nggak boleh pakai HT, harus menggunakan unit A2B. Apa unit A2B? Unit yang radionya yang terhubung langsung unit A2B, radio rig. Ya, kalau pengawas dengan operator sensor itu harus menggunakan HT, nggak mungkin dia nenteng aki. Kemudian unit terdapat SKO yang valid dan telah dilakukan P2 layak. Dengan catatan SKO ini adalah sangat penting untuk menentukan kelayakan unit yang mendapat. Karena kalau SKO-nya mati, itu ancamannya sumbernya lubang 2. Kemudian dan melaksanakan P2 yang layak dengan standar 8 daerah plus 1. Kemudian sensor sesuai dengan standar perangkat sensor SOHS 12 ya, itu anunya. Kemudian dan telah dilakukan P2 dengan layak. Parang telah memenuhi standar parang. Ya, jadi parang juga harus memenuhi standar. Pertama harus memiliki syaratnya harus memiliki sarung dan tidak bocor sarungnya. Nanti narik tangannya terluka. Jadi pastikan semua. Peralatan tanggap darurat seperti APAR, alat pemadam api ringan itu harus sudah terbawa. Kemudian P3K-nya harus sudah ada. Dan P3K ini harus dicek. P3K di unit maupun yang dibawa ke lapangan secara portable untuk operator sensor itu harus dicek. Kemudian standar daripada isi P3K itu harus dicek. Kemudian yang terlupa, yang sering terlupakan masa kedaluarsanya obat yang tersimpan di sana. Karena mulai dari penutup luka, betadin dan repanol itu semua ada masa pakainya. Jangan sampai masa pakainya habis. Sudah mendekati habis, segera kita minta ganti. Ya ini biasanya jarang dicek di lapangan masa obat-obatan. Contohnya gini, Bapak bawa betadin yang sudah habis masa kedaluarsanya. Itu tergores tangannya, Bapak menggunakan betadin. Nah ini bisa mengakibatkan menjadi borok, bahkan amputasi. Mengapa? Karena obat yang Anda gunakan untuk oles tadi sudah habis masa kadaluarsanya. Kemudian tersedia fluid untuk pemberian peringatan kepada orang yang saat penyelesaian akhir penerbangan ini untuk operator sensor. Jadi harus memiliki ini Pak. Jadi ya kalau saya ini selalu kalau saya ini selalu ini fluid ini pernah saya dapatkan di lapangan. Fluid ini dipegang oleh helper. Nah ini yang salah. Yang memegang fluid dan radio itu adalah operator sensornya. Supaya apa? Waktu dia mau melaksanakan tumbangan balas untuk merobohkan, dia harus meniup panjang 1 kali menandakan. Karena suara daripada fluid ini berbeda dengan suara unit. Walaupun mesin sensornya nggak dimatikan, dia meniup fluid ini akan berbeda suaranya dengan mesin sensor. Seperti itu. Maka dipastikan, ya ini harus kita